Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan saya mulai dari satuan pendidikannya. Satuan pendidikan di sini yaitu SD Negeri Sungai Abu, untuk kelas dan semesternya yaitu kelas 4 semester 1. Untuk temanya adalah peduli terhadap makhluk hidup, subtemanya adalah keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan alokasi waktunya adalah 6 jam pelajaran atau 6 kali 35 menit. Yang A yaitu kompetensi inti atau KI. KI 1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah 1.2 mengakui dan mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan lingkungan dan sumber daya alam, alat teknologi modern dan tradisional, perkembangan teknologi, sosial, serta permasalahan sosial. 2.4 yaitu memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam melalui pemanfaatan bahasa Indonesia. 3.1 yaitu menggali informasi dari teks laporan, hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilah dan memilih kosakata yang baku. Kemudian 4.1 yaitu mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan tentang hasil pengamatan gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata yang baku. Nah, untuk indikatornya yaitu menulis laporan deskriptif tentang daur hidup kupu-kupu dengan melihat diagram yang dibuatnya. Selanjutnya yaitu seni budaya dan prakarya atau SBDP. Nah, kompetensi dasarnya adalah 1.1 mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-masing daerah sebagai anugerah Tuhan. 2.2 yaitu menunjukkan rasa ingin tahu dalam mengamati alam sekitar untuk mendapatkan ide dalam berkarya seni. Kemudian 3.2 mengenal gambar alam dan benda kolase. Kemudian 4.2 yaitu membuat karya seni kolase dan dengan beberapa bahan. Kemudian 4.2.1 yaitu berkreasi membuat karya kolase kupu-kupu dengan bahan bekas. Untuk indikatornya yaitu berkreasi membuat karya kolase kupu-kupu dengan bahan bekas. Selanjutnya yaitu IPA, kompetensi dasarnya 1.1 bertambahnya keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya, serta mewujudkan dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah seperti rasa ingin tahu, objektif, teliti, jujur, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inquiry ilmiah dan berdiskusi. Selanjutnya yaitu 3.2.1 mendeskripsikan daur hidup beberapa makhluk hidup. 3.2.1 menjelaskan daur hidup kupu-kupu dalam bentuk diagram setelah membaca teks dan mengenal daur hidup makhluk hidup lain. 4.2 yaitu menyajikan secara tertulis hasil pengamatan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. 4.2.1 yaitu menyimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Indikatornya adalah A. Menjelaskan daur hidup kupu-kupu dalam bentuk diagram setelah membaca teks dan mengenal daur hidup makhluk lain. B. Menyimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan daur hidup manusia, hewan, dan tumbuhan dengan benar. Kedua, setelah mengamati gambar daur hidup makhluk hidup lain dan membaca teks, siswa mampu mengurutkan daur hidup kupu-kupu dengan benar. Ketiga, dengan menggunakan bahan bekas, siswa mampu berkreasi membuat seni
kolase kupu-kupu berdasarkan langkah-langkah yang diberikan dengan benar. Dan yang keempat, setelah membaca diagram dan teks, siswa mampu menggambarkan daur hidup kupu-kupu menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar. Yang D yaitu materi pembelajarannya. 1. Mengenal daur hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Mengurutkan daur hidup hewan. 3. Menulis laporan deskriptif. 4. Berkreasi membuat kolase. Yang E adalah metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan saintifik, kemudian strateginya adalah cooperative learning, dan metodenya adalah permainan atau simulasi, kemudian diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya yang F adalah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu kurang lebih 20 menit dengan deskripsi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran serta memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menginformasikan tema yang akan dipelajari, yaitu tentang peduli makhluk hidup. Dan yang keempat, yaitu guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, bereksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini dengan alokasi waktu kurang lebih 160 menit dengan deskripsi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai daur hidup. Nah, siswa diminta untuk membaca cerita tentang Lani dan ibu yang sedang melihat album foto keluarga. Siswa mengamati foto-foto yang ada di dalam buku siswa. Nah, ini termasuk dalam kegiatan mengamati. Kedua, siswa membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku, kemudian mengamati diagram pertumbuhan atau daur hidup beberapa hewan dan tumbuhan. Ini juga termasuk dalam kegiatan mengamati. Yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait diagram-diagram tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Nah, ini merupakan kegiatan menanya. Yang keempat, siswa melakukan pengamatan di luar kelas dan mencari tahu tentang satu hewan dan satu tumbuhan yang ditemukan, kemudian mencoba untuk membuat diagram daur hidupnya. Nah, ini merupakan kegiatan bereksplorasi. Dan selanjutnya yaitu siswa menceritakan hasil temuannya tadi kepada seorang teman. Nah, kemudian mendiskusikannya apakah diagram daur hidup hewan dan tumbuhan yang ia buat tadi sudah benar atau belum. Nah, ini merupakan kegiatan mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu tentang materi daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini siswa diminta untuk membaca teks tentang kupu-kupu, kemudian siswa diminta untuk membuat diagram daur hidup kupu-kupu berdasarkan teks dengan melanjutkan gambar yang sudah ada. Selanjutnya yaitu laporan deskriptif, di mana setelah siswa tahu tentang kupu-kupu, siswa diminta untuk membuat laporan berupa paragraf deskriptif tentang kupu-kupu. Yang selanjutnya yaitu daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan di sini adalah merupakan tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup sejak lahir hingga menjadi dewasa. Perubahan bentuk hewan yang berbeda antara lahir dan dewasa itu dinamakan dengan metamorfosis. Metamorfosis di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis pada hewan yang mana pada saat menetas ia berbeda dengan bentuk induknya. Contohnya yaitu katak, kupu-kupu, dan nyamuk. Nah, contoh proses metamorfosis sempurna ini yaitu metamorfosis pada kupu-kupu yang mana dari telur kemudian ulat atau larva kemudian menjadi kepompong dan baru menjadi kupu-kupu. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis pada hewan yang pada saat menetas bentuk tubuhnya sama atau mirip dengan bentuk induknya. Contohnya yaitu jangkrik, kecoa, semut, rayap, dan belalang. Nah, contoh proses metamorfosis tidak sempurna ini seperti yang terjadi pada belalang, yaitu dari telur kemudian menjadi nimfa dan menjadi belalang. Selanjutnya, siswa membaca informasi tentang metamorfosis, kemudian membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup setelah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di buku siswa. Ini merupakan kegiatan untuk menyimpulkan. Kemudian siswa mengamati beberapa foto kupu-kupu yang ada di Indonesia dengan beragam bentuk dan warnanya. Ini merupakan kegiatan mengamati. Selanjutnya siswa membuat karya kolase kupu-kupu berdasarkan interaksi yang ada pada buku. Nah, ini merupakan penilaian nomor 2.
Dan yang selanjutnya siswa menceritakan hasil karya kolasenya secara tertulis. Ini merupakan kegiatan bereksplorasi. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu daur hidup kacang hijau. Di mana ini merupakan kegiatan kerjasama siswa dengan orang tua. Yang pertama, siswa diminta untuk membuat praktikum atau percobaan untuk mengetahui daur hidup tumbuhan kacang hijau. Siswa diminta untuk menanam biji kacang hijau di rumah bersama orang tuanya. Caranya yaitu dengan meletakkan beberapa butir kacang hijau di gelas plastik bening bekas yang telah diberi kapas. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dengan mengingatkannya untuk menyirami dan merawat tumbuhannya setiap hari. Siswa diminta untuk mencatat pertumbuhan kacang hijau ini selama 6 hari. Kemudian menuangkannya dalam tabel yang ada di dalam buku siswa dan kemudian diminta untuk membuat kesimpulan. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo renungkan, di mana siswa diminta untuk menuliskan renungan tentang pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini di buku siswanya. Kemudian guru dapat menambahkan pertanyaan renungan berdasarkan perenungan di halaman 150 dalam buku guru. Nah, selanjutnya itu kegiatan penutup, yang mana kegiatan penutup ini alokasi waktunya kurang lebih 20 menit. Deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama, bersama-sama siswa, guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama 1 hari ini. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti hari ini. Selanjutnya yaitu guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, kemudian melakukan penilaian hasil belajar, dan yang terakhir yaitu mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, serta guru memberikan salam dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu yang G, sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, sumbernya adalah buku pedoman guru dengan tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup kelas 4 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Kemudian untuk media pembelajarannya yaitu kupu-kupu, kemudian kecoa di dalam wadah, kemudian koran atau majalah bekas atau kertas bekas, kalender-kalender bekas atau kertas gambar, pewarna, gunting, pensil, dan penggaris serta lem. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian di sini terdiri dari dua, yaitu yang pertama diagram dan laporan daur hidup kupu-kupu serta kesimpulannya tentang daur hidup makhluk hidup yang dinilai dari daftar periksa, yaitu untuk bahasa dan IPA. Di sini ada tabelnya yang terdiri dari kriterianya, yaitu diagram urutan daur hidup kupu-kupu yang benar, kemudian deskripsi tahap 1 daur hidup kupu-kupu yang benar, kemudian deskripsi tahap 2 daur hidup kupu-kupu yang benar, kemudian deskripsi tahap 3 daur hidup kupu-kupu yang benar, kemudian deskripsi tahap 4 daur kupu-kupu hidup yang benar, kemudian yang terakhir yaitu membuat kesimpulan bahwa daur hidup makhluk hidup itu berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu tentang kreasi kupu-kupu dengan bahan bekas, ini dinilai dengan bentuk rubrik, ya ini untuk mata pelajaran SBDP. Nah, di sini ada kriterianya yaitu tentang teknik menggambar bentuk, kemudian teknik pengeleman, kemudian teknik kolase, dan ketepatan waktu kerja. Nah, inilah presentasi RPP dari saya. Atas segala kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.